Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Yuni Dwi Safitri, SPD calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SD Negeri Wonojoyo 1, Kecamatan Purah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran mempunyai makna yang berbeda. Pendidikan merupakan bagian dari pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu, percakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan dan yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan memberikan kebebasan kepada murid tumbuh secara utuh agar mampu memerdekakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Berikut ini adalah pertanyaan pemantik untuk refleksi diri saya sehingga dapat saya buat kesimpulan pada akhir paparan. Yang pertama, apakah saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Menurut saya, murid adalah peserta didik yang dititipkan orang tua kepada guru di sekolah untuk diberikan ilmu dan harus menurut kepada guru. Pembelajaran yang saya lakukan waktu itu adalah mentransfer materi pelajaran. Kemudian ketuntasan dalam penyampaian materi menurut saya ini lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Jadi setiap saya melakukan mengajar di kelas, saya tidak memahami, ada beberapa murid yang belum paham. Menurut saya, jika materi sudah selesai, jika sudah diberikan evaluasi, berarti materi saya sudah tuntas. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menganggap KKM atau kriteria kecerdasan mental adalah tingkat keberhasilan belajar murid. Jika KKM-nya di bawah peraturan atau yang telah ditentukan, berarti murid itu belum tuntas belajarnya. Jika nilainya di atas KKM, saya menganggap siswa ini layak untuk naik kelas. Murid menurut saya merupakan objek pembelajaran yang harus menurut instruksi saya sebagai guru. Dan pembelajaran yang saya lakukan adalah berpusat kepada teacher center. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya tidak mempedulikan apakah murid saya benar-benar paham atau belum. Yang penting semua materi sudah saya berikan kepada murid saya. Saya meminta siswa menghafal materi. Saya juga sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Padahal semua materi sudah saya berikan dan saya sudah menyuruh murid saya untuk belajar di rumah dan menghafal materi yang telah saya tentukan. Pertanyaan pemantik kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang
merancang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini dalam mengajar adalah tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh pada setiap aspek pembelajaran, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan saya menyadari bahwa pembelajaran harusnya berpusat pada murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapatnya, lalu guru harus mempelajari karakteristik muridnya, bagaimana murid ini latar belakangnya, bagaimana murid ini dekat pikirannya, bagaimana murid ini ingin belajar yang nyaman ataupun sesuai dengan gaya. Kemudian murid seharusnya sebagai subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Murid diberikan kesempatan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semua murid adalah mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, saya juga menyadari dalam mendidik guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, dengan pengajaran yang menghamba kepada murid. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera saya laksanakan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain adalah saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian saya juga harus menerapkan pembelajaran abad 21. Pikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran juga harus menuntun dan memerdekakan diri. Yang dapat saya terapkan selanjutnya adalah mengenai karakter dan latar belakang murid dari komunikasi yang baik. Dan semua ini saya akan lakukan untuk menerapkan yang saya dapat satu persatu pikiran, filosofi, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara telah saya paparkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.